Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari pandemi yang sedang membuat heboh negeri ini. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak menyarankan agar kemana-mana selalu menggunakan masker dan rajin berwudu, karena di dalam wudu itu ada cuci tangannya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita membahas tentang pengurusan jenazah. Sebelumnya, kenapa pengurusan jenazah itu perlu kita pelajari? Karena di dalam perawatan jenazah kita bisa mengurusi orang yang selama ini menyayangi kita, maka kita membalasnya dengan mengurusinya ketika dia meninggal nanti. Masalah siapa duluan yang meninggal itu belakangan, yang penting kita pelajari dulu ilmunya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, di dalam perawatan jenazah ada 4 hal yang harus dilakukan pada mayat. Yang pertama ialah memandikan jenazah, yang kedua mengkafankan jenazah, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, pada materi kali ini Bapak akan membahas tata cara memandikan jenazah, yaitu dalam memandikan jenazah harus memakai niat. Kenapa harus memakai niat? Karena di dalam rukun pemandikan jenazah niat itu diperlukan. Di samping sudah dijelaskan bagaimana tata cara pemandian jenazah, yaitu yang pertama menggunakan niat. Kenapa? Karena di dalam rukun pemandian jenazah yang pertama kali adalah niat. Niat diperlukan sebagai bentuk memandikan jenazah atas dasar fardu kifayah. Tata cara pemandian jenazah yaitu ada di sebelah. Bisa kita lihat, yang pertama niat, yang kedua dimandikan dengan air mutlak, yang ketiga dibasuh dengan air sabun, yang keempat dibasuh lagi dengan air mutlak atau air bersih, yang selanjutnya itu disiram wewangian atau air kapur barus. Setelah itu diwudukkan, dan jangan lupa di saat selesai menyabunkan ditekan bagian perutnya agar keluar kotorannya. Jangan lupa di dalam memandikan jenazah itu harus tertutup ruangannya, jangan sampai menjadi tontonan warga, jangan sampai apa yang ada pada mayat itu diceritakan kemana-mana. Contoh, jika ada aib pada mayat, maka jangan diceritakan. Di sininya ada tato, jangan diceritakan. Itu rahasia yang memandikan. Dan memandikan mayat itu harus memakai kain penutup. Tidak boleh bulat-bulat dibuka dan dilihat oleh yang memandikan. Karena ketika mayat masih hidup, ya jika dia laki-laki, batas auratnya dari pusat sampai lutut. Namun ketika dia mati, seluruh tubuhnya adalah aurat. Itu sebabnya dijaga, jangan sampai dia terlihat oleh orang lain. Lalu mengkafani jenazah. Kenapa jenazah harus dikafankan dengan kain putih? Ya, karena Rasulullah sendiri pernah mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya agar ketika Rasulullah mati nanti dibungkus oleh kain kapan berwarna putih. Jika dia laki-laki dibungkus dengan kain kapan 3 helai, jika dia perempuan dibungkus dengan 5 helai. Di samping ada penjelasannya. Nah, jika tidak ada kain kafan, maka bisa digantikan dengan kain selain kain kapan yang layak untuk dipakai mayit. Dan kenapa kain kapannya itu adalah kain kapan yang tanpa jahitan atau kain kapan yang tidak berbentuk? Karena mau muda, mau kaya, mau tua, mau miskin, semuanya sama ketika nanti mati menghadap ilahi, yaitu hanya memakai pakaian putih ketika dia dikuburkan. Selanjutnya syarat mensolatkan jenazah. Yang pertama yaitu, lihat di samping, yang pertama yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas artinya kita memiliki wudu, sudah berwudu dan tidak batal. Selanjutnya suci pakaian kita, artinya pakaian kita belum terkena najis. Tempat kita, jangan kita sholat di tempat yang bernajis. Suci tempat pakaian dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu mayat yang mau disolatkan sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Namun kalau dia mayat yang mati dalam keadaan berperang menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam, maka jenazahnya tidak dimandikan. Hanya pakaiannya saja dibungkus oleh
kain kafan. Artinya pakaian yang berdarah-darah sekalipun langsung dibungkus oleh kain kafan. Namun jika dia matinya biasa-biasa saja tanpa perperangan, maka dia harus dimandikan dan dikafankan dengan kafan putih. Lalu letakkan jenazah itu di depan imam untuk disolatkan. Rukun solat jenazah. Yang pertama niat. Jadi niat itu ada nanti di bawah. Jangan lupa dihafal karena nanti akan dipraktekkan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi jika dia tidak mampu atau lumpuh, maka dia boleh duduk. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah selesai takbir pertama. Jadi begitu Allahu Akbar, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, takbir lagi. Setelah itu namanya takbir yang kedua. Setelah takbir kedua itu membaca sholawat atas Nabi. Lalu takbir lagi. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa mohon ampun untuk mayat. Minimal Allahumma gfir lahu jika dia laki-laki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir, yaitu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Seminimal mungkin. Itu adalah rukun. Lalu setelah itu salam. Nah, di samping ini sudah ada Bapak tulis niat takbir doa takbir ketiga dan takbir keempat. Jangan lupa dihafal. Lalu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu harus dalam, kira-kira sedada orang dewasa, dan tidak tercium oleh binatang buas. Jadi ketika dia sudah dikuburkan namun tercium oleh binatang buas, yang ditakuti adalah kuburannya tadi digali oleh binatang-binatang pemakan bangkai. Itu sebabnya kenapa harus dalam dan tidak boleh sampai tercium oleh binatang. Lalu cara menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah ialah jenazah dimasukkan ke dalam liang, lalu dikandaskan ke tanah, wajahnya yang penting. Jika bisa dibuka jika bisa dibuka wajahnya untuk menempelkan tanah, dibuka. Namun usahakan dibuka, jika tak bisa pun tidak apa-apa. Usahakan tempelkan di tanah. Ada itu tanah yang bulat-bulat gini, itu diganjalkan di punggungnya, pinggangnya, betisnya, ujung kakinya. Di bawah kepala itu ada tanah petak 4 gini kayak batu bata. Itu untuk bantal namanya. Nah, setelah untuk bantal taruh di bawah kepalanya biar kepalanya itu tidak terlalu mereng ke bawah. Jadi lalu dikasih tanah biar diganjal biar dia nggak telentang. Kenapa mayat harus menghadap kiblat? Ya, karena itulah ciri-ciri orang Islam, ketika beribadah dia menghadap kiblat dan ketika mati pun dia menghadap kiblat. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, di dalam kebiasaan umat kita ada yang namanya takziah. Namun jangan salah paham, takziah bukan berarti orang yang kita doakan selamat dari siksa kubur. Jika dia jahat, mungkin jika dia tidak mendapat pengampunan tetap disiksa oleh Allah. Namun takziah intinya adalah mengirim doa. Jikapun doa kita itu makbul dan diterima Allah, alhamdulillah. Jika tidak, setidaknya kita sudah mendoakan. Lalu takziah itu tujuannya adalah menghibur keluarga. Ketika ada keluarga kehilangan salah satu saudaranya, kita membuktikan bahwasanya kita masih memiliki saudara. Dia yang ditinggal oleh almarhum masih memiliki saudara. Siapa saudaranya? Kita ini yang datang. Kenapa? Karena kita peduli terhadap dia. Itulah tujuan takziah. Jangan lupa kalau takziah itu bantulah dia baik material maupun moral, baik itu semangat maupun tentang kebutuhan dalam penyelenggaraan jenazah, agar dia tidak pusing lagi dalam memikiri biaya untuk membelikan kapan, memandikan dan lain sebagainya. Baik, ada tugas siswa di samping, yaitu praktekkan dengan teman kelompok Anda dengan tata cara. Satu kelompok itu 5 atau 7 orang boleh. 5 atau 7 itu praktek memandikan jenazah. Ambil aja boneka atau apalah gitu, dimandikan, baca niatnya harus terdengar.
Lalu mengkafani jenazah, bagaimana cara mengkafani, lalu menyolati jenazah. Harus jelas doa dan niatnya itu tadi apa. Jadi setelah itu menguburkan jenazah, nggak usah pala gali tanah, yang penting dijelaskan aja bagaimana cara menguburkan. Tugas itu dikirim ke email Bapak, sudah ada emailnya di samping. Dan jika keberatan dikirim melalui email, bisa melalui WA. Semua itu dibuat video, dibuat dokumentasinya. Dan terima kasih atas pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat ilmunya oleh kita semua dan bisa kita praktekkan, dan sehingga kita bisa mendoakan dan ikut sholat jika ada orang yang meninggal, baik itu tetangga kita, sanak saudara kita, atau famili kita, atau orang kampung kita. Cukup sekian, semoga pertemuan ini menyisakan kerinduan dan penasaran di episode yang akan datang. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.